Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang banyak tidak disadari oleh para pengguna pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ya. Jadi ketika Anda galbay, ada satu hal penting yang tidak pernah disadari oleh para nasabah-nasabah galbay di pinjol tersebut. Rata-rata para nasabah di pinjol itu terlalu mementingkan perasaannya, seperti rasa cemas, rasa takut, rasa panik, rasa was-was gitu loh ya. Rasa-rasa itulah yang diprioritaskan oleh para nasabah pinjol. Padahal jika Anda menyadari satu hal ini, maka rasa panik, rasa cemas itu akan berkurang drastis 80% di hari Anda menyadari hal yang akan saya bahas di video ini. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada postingan dari anggota grup Raja Galbay. Dia bilang gini, padahal nggak pernah pinjam di Jago, kok ada tagihan mana baru 14 hari gitu kan ya. Nah, ini tidak penting ya. Nggak pernah pinjam di Jago tapi ada tagihan di Jago. Ya, sebenarnya nggak terlalu penting karena bisa saja Bang Jago ini menyalurkan kreditnya ke pinjol-pinjol yang digalbaikan oleh Mbak Ilyas Sari ini gitu ya. Jadi misalkan kredit pintar itu dari Bang Jago, rupiah cepat, uang mie dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak terlalu penting. Nah, sekarang kita lihat screenshotnya di sini ya. Di sini tulisannya kredit tertunggak gitu ya. Lalu di sini ada tulisan lagi, prioritaskan melunasi tagihan tertunggakmu terlebih dahulu untuk memperbaiki reputasimu di mata bank atau lembaga keuangan. Nah, jika Anda teliti, sebenarnya gagal bayar di pinjol atau gagal bayar di bank, gagal bayar di leasing, itu jawabannya ada di paragraf ini. Ada di kalimat ini. Prioritaskan melunasi tagihan tertunggakmu terlebih dahulu untuk memperbaiki reputasi di mata bank atau lembaga keuangan. Jadi, resiko terberat dalam gagal bayar di pinjol, bank, leasing itu adalah reputasi yang nantinya akan kurang baik di mata bank atau lembaga keuangan. Ya, seperti leasing dan pinjol. Sudah itu saja. Tidak ada resiko besar lainnya kecuali reputasi Anda di mata bank atau di mata leasing atau di mata pinjol itu menjadi jelek, ya. Apakah di sini agar tidak didatangi DC lapangan, agar tidak diteror, agar tidak dikirim paket oleh DC labil? Gitu, tidak ada. Karena penagihan-penagihan itu, penagihan-penagihan dari lembaga keuangan itu sudah lumrah, ya. Sudah sangat lumrah sekali. Hanya saja di zaman sekarang karena pinjol ini mengakses semua orang, jadilah penagihan dari pinjol-pinjol itu viral. Ya, padahal pengusaha-pengusaha yang sering berhutang ke bank ditagih oleh bank itu biasa saja. Ya, dapat telepon dari bank, didatangi debt collector bank, ya mereka biasa-biasa saja pengusaha-pengusaha ini, ya. Jadi itu bukan resiko besar sebenarnya kalau ditagih itu, ya. Itu sudah biasa loh. Kita harus menormalisasi hal tersebut. Oke, jadi kembali lagi, resiko terburuk dari yang namanya gagal bayar di bank, di pinjol, di leasing itu adalah reputasi atau data pribadi kita itu jadi jelek. Atau kalau bahasa finansialnya atau bahasa banknya itu kolektibilitas 5 atau call 5 ya. Nah, ini call 2. Call 2 telat bayar 14 hari. Apa sih Bang call 2, call 1, call 3, call 4, call 5 itu? Apakah saya ketika baru 1 hari galbay akan sudah di blacklist, tidak bisa kredit dimanapun? Nah, mari kita perdalam lagi melalui artikel dari OJK tersebut. Gitu ya. Ini ada artikel dari OJK. Oke, kita baca dulu di sini ya. Jadi yang namanya call 1, call 2, call 3, call 4 itu adalah kualitas kredit kita di mata perbankan. Oke, di sini. Berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 40 POJK 03 2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Oke, yang pertama, kolektibilitas 1 lancar apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Nah, ini adalah budaknya para pinjol. Ya, budaknya para finance ya. Saya menyembah kamu, gitu kan. Saya harus selalu tepat waktu. Seperti itu.
Ya, lanjut. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Waduh, ya ini orang yang di kolektibilitas satu lancar ini, orang yang sangat disenangi oleh bank, oleh leasing, oleh pinjol. Oke, selanjutnya nomor 2, kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 hari sampai 90 hari. Nah, di sini kan call 2 telat bayarnya itu 14 hari gitu ya. Jadi dia masuk di kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus. Oke, lanjut nomor 3, kolektibilitas 3 kurang lancar apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91 sampai 120 hari. Sudah 3 bulan, jadi kurang lancar nih. Oke, lanjut. Nomor 4, kolektibilitas 4 diragukan. Ya, Anda diragukan. Oke. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 121 sampai 180 hari. Ya, selanjutnya nomor 5, kolektibilitas 5 macet. Ya, nah ini Anda, ya. Ini Anda, ya, para pro player dan saya juga, ya. Saya kolektibilitasnya itu macet gitu ya. Nah, di sini keterangannya apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari. Jangankan 180 hari, saya itu sudah lebih dari 180 hari menunggak di pinjol-pinjol legal OJK. Gitu. Apa yang terjadi Bang dengan Anda Bang? Saya malah jadi YouTuber, ya, malah jadi YouTuber Raja Galbay. Ya sudah, tidak ada hal lainnya gitu loh. Nah, di video ini saya itu ingin menyadarkan Anda bahwa resiko gagal bayar terberat itu adalah reputasi kita di mata bank dan di lembaga keuangan lainnya itu kurang baik. Ya, nah kalau saya tidak peduli mau reputasi saya itu baik, mau reputasi saya itu tidak baik, saya bodoh amat. Ya, saya tidak peduli dengan penilaian-penilaian bank, pinjol, leasing itu. Ya, kalau saya prinsipnya, jika saya masih terganggu dengan penilaian-penilaian orang lain, maka hidup saya tidak akan bahagia, ya. Bukan hanya di bank pinjol saja ya, tapi di yang lainnya juga gitu loh ya. Kita ini terlalu takut misalkan gitu ya. Pengen usaha ini takut nanti dibilang nggak sukses. Pengen kerja di situ, masa kerjaannya begitu doang, ya. Jadi terlalu takut sehingga kita itu tidak maju, ya. Terkadang kita itu harus menerobos yang namanya batas-batas seperti itu. Ya, agar kita selamat ya. Sama juga seperti di pinjol-pinjol ini ya. Kalau kita pusing-pusing mikirin, aduh reputasi saya nih di mata bank, call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, saya jamin ludes harta Anda untuk balikin bunga-bunga dari pinjol-pinjol tersebut. Ya, sehingga Anda bisa saja tidak selamat. Nah, sudah ada korbannya yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidup temannya, nyolong ATM, bobol ATM, nyolong. Itu bisa saja terlalu mengagung-agungkan yang namanya penilaian sistem atau penilaian orang lain. Ya, maka dari itu tidak bahagia. Nah, kalau Anda ingin mengetahui apakah Anda itu sudah macet atau belum, Anda silahkan cek slip OJK Anda di kantor OJK terdekat gitu atau melalui website IDEPCO gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.